Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita belajar matematika. Pekan lalu kita belajar barisan dan deret geometri. Nah, untuk pekan ini kita belajar limit fungsi aljabar. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Sebelum mulai pembelajaran, saya sampaikan dulu tujuan dari mempelajari limit fungsi aljabar ini. Yang pertama adalah menjelaskan limit fungsi aljabar. Nah, secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian yang kedua, diharapkan kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar limit. Nah, konsep dasar limit, lim ya, disingkat lim, di situ x menuju a, fx sama dengan L. Nah, itu dibacanya itu limit fx dengan x mendekati a sama dengan L. Artinya jika x mendekati a tetapi x-nya tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Itu artinya ya. Limit itu mendekati. Nah, suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, penulisannya limit fx dengan x mendekati a dari sebelah kiri, itu min itu dari sebelah kiri, sama dengan limit fx dengan x mendekati a dari sebelah kanan. Jadi nilainya itu harus sama antara dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, itu baru namanya limit. Itu konsep dasar limit. Bagaimana cara menentukan nilai limit suatu fungsi? Nah, di sini ada 3 cara ya untuk menentukan nilai limit fungsi. Nah, langkah-langkahnya ini, pertama, jika kita menemukan sebuah limit fungsi, maka kita substitusikan nilai a-nya, atau yang x mendekati a-nya itu, a-nya kita substitusikan pada fungsi tersebut. Nah, jika bisa didefinisikan, nah, maka bisa limit fx x mendekati a sama dengan fa. Itu jadi bisa disubstitusi a-nya ya ke fungsi tersebut. Nanti akan ada hasilnya sekian atau sekian per sekian. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jika fa-nya tidak terdefinisi, nah, maka limit fx x mendekati a sama dengan tidak ada atau tidak terdefinisi. Maksud tidak terdefinisi apa? Tidak terdefinisi di sini adalah pembaginya 0. Jadi jika angka kemudian ada satu bilangan dan pembaginya 0, maka itu tidak terdefinisi. Atau biasa juga disebut, ada yang menyebutnya tak hingga. Nah, yang ketiga, jika fa setelah kita substitusikan a-nya sama dengan 0/0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian yang lain. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua caranya salah satunya adalah mengalihkan dengan bentuk sekawan, tergantung dari bentuk fungsi yang disajikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, di sini ada limit 2x pangkat 3 dikurangi 5 dengan x mendekati 2. Nah, langkah yang pertama, kita substitusikan dulu x mendekati 2, nah, ke fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 5. Ya, kita substitusikan, maka limit x mendekati 2, kemudian di sini 2, x-nya diganti dengan angka 2 pangkat 3 dikurangi 5. Nih, seperti ini. Jadi, ini berapa? 2 pangkat 3 itu berarti 8 kali 2, 16 dikurangi 5, 16 dikurangi 5. Nah, 16 dikurangi 5 ini berapa? Sama dengan 11. Nah, ini sudah dapat hasilnya, berarti limit 2x pangkat 3 dikurangi 5 dengan x mendekati 2, hasilnya sama dengan 11. Sekarang ke contoh soal yang kedua dengan limit x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 per x tambah 3 dengan x mendekati 3, maka yang pertama kita substitusi dulu ya. X kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 6
per 3 ditambah 3. Nah, ini berapa? 3 kali 3 itu 9 dikurangi min 3 min 6 min 9 ya per 6. 9 per 9 di 9 dikurangi 9 itu 0 per 6. Nah, 0 per 6 ini hasilnya berapa? Sama dengan 0 gitu. Maka 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Soal yang ketiga, di sini ada limit x kuadrat ditambah x dikurangi 6 per x ditambah 3 dengan x mendekati negatif 3. Maka sama yang pertama kita substitusi terlebih dahulu. Ya, kita substitusi negatif 3 kuadrat ini ditambah negatif 3 dikurangi 6 per negatif 3 ditambah 3. Ini hasilnya ini 9 ya kan, dikurangi 3 dikurangi 6 per negatif 3 tambah 3 0. Nah, ini 9 dikurangi negatif 9 ya, dikurangi 9 jadi 0 per 0. Nah, jika 0 per 0, lihat lagi tadi pada konsep dasarnya, maka ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara pilihan yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Nah, kalau tidak bisa berarti dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Karena ini bentuknya kuadrat, maka kita bisa dengan cara memfaktorkan. Nah, kita faktorkan di sini x kuadrat tambah x dikurang 6 per x tambah 3 sama dengan, kita faktorkan ya. Nah, seperti ini. Di sini 3, di sini 2 ya. Kita lihat yang dikalikan sama dengan negatif 6, kalau ditambahkan adalah positif 1. Maka di sini negatif, di sini positif, kemudian bawahnya x tambah 3. Nah, ini ada yang sama, kemudian kita coret ya, eliminasi. Kemudian hasilnya x dikurangi 2. Setelah ini baru kita substitusikan limitnya itu. Limitnya kan x mendekati negatif 3, maka x-nya kita ganti dengan negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan limit pada soal nomor 3. Soal nomor 4, sekarang ada limit x kuadrat tambah 2x tambah 1 per x dikurangi 3 dengan x mendekati 3. Nah, sama langkahnya seperti tadi, kita substitusi dulu x mendekati 3-nya ke limit, ke fungsi x kuadrat ya. X kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ditambah 1 per 3 dikurangi 3. Nah, ini 3 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 6 tambah 1 per 0. Nah, kalau kita sudah mendapati ini berapa? 9, 16 per 0. Kalau kita mendapati per 0, maka ini jawabannya adalah tak terdefinisi. Tak terdefinisi ya. Atau kalau misalkan di soal pilihan ganda biasanya ada yang seperti ini, tak terdefinisi gitu. Ya, itu untuk yang penyebutnya sama dengan 0. Masuk ke soal nomor 5. Di sini ada limit x kuadrat tambah 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 dengan x mendekati negatif 3. Kita substitusi negatif 3 kuadrat ditambah 5 kali negatif 3 ditambah 6 per negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3 dikurangi 12 ya. Harus teliti di sini positif negatifnya. Di sini 9 dikurangi 5 kali 3 15 ditambah 6 per 9 ditambah 3 dikurangi 12. Ini hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti ada dua langkah. Kalau yang pertama, karena ini fungsinya berupa kuadrat, maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan di sini. Kalau dikali sama dengan 6, kalau dijumlah sama dengan 5 ya kan. Berarti maaf, di sini 3, di sini 2. Oke, di sini tambah semuanya positif ya. Kalau seperti ini. Kemudian yang ini
X. Nah, di sini juga X. Nah, ini 12, negatif 12 dikalikan harus negatif 12. 4 dan 3 ya, 4 dan 3. Tapi di sini harus negatif 1 di sini, negatif di sini positif. Kita lihat di sini adakah yang sama. Nah, kita coret. Tinggal X tambah 2 per X dikurang 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita substitusikan X mendekati negatif 3. Jadi negatif 3 tambah 2 per negatif 3 dikurang 4. Maka sama dengan negatif 1 per negatif 7 atau sama dengan 1 per 7. Ya, contoh soal yang ke-6 di sini ada limit 2 dikurangi akar X tambah 1 per X dikurangi 3 dengan X mendekati 3. Nah, masih sama, kita substitusi dulu 2 dikurangi akar 3 tambah 1 per 3 dikurangi 3. Nah, ini udah terlihat ya. 2 dikurangi akar 4 itu 2, 0. Berarti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 kita lihat di sini kalau persamaan kuadrat kita bisa dikuadratkan atau difaktorkan. Nah, karena ini ada akar, maka kita dengan kali bilangan sekawan. 2 dikurangi akar X tambah 1 ya per X dikurangi 3 dikalikan dengan sekawan. Sekawannya lihat yang paling atas ini ya, tergantung ya, bisa aja yang ada akarnya nih. Ini tandanya negatif menjadi positif. 2 ditambah ini. Cara mengalihkan akar sekawan, diingat-ingat kembali caranya. Sama ya, dikalikan. Itu. Nah, untuk memudahkan, nah kita kalikan ini, 2 dikali 2 itu kan 4, ya kan? Ini negatif, ini positif. Masih ingat rumus kuadrat? Kalau A kemudian dikurangi B, kemudian dikali A tambah B, itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini A dikurangi B kuadrat. Ini kita anggap A-nya, ya kan? Ini A, ini B-nya. Nah, ini B. Kemudian kita kalikan kan A dikurangi B, A ditambah B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi 2 kali 2, 4. Kemudian dikurangi B-nya. Kalau kuadrat ini dikuadratkan itu sama dengan akarnya yang terbuka. Gitu ya. Tapi ini masih di dalam kurung. Kenapa? Karena ini negatif. Ya, negatif per. Kalau untuk yang bawah kita tulis saja dulu. Kita tulis kemudian 2 tambah akar X tambah 1. Kita tulis seperti ini. Kemudian ini 4. Nah, 4 dikurangi X dikurangi 1. Ya kan? Ini negatif ketemu positif. Ini tulis lagi bawahnya X kurang 3. Kemudian 2 tambah akar X tambah 1. Ya, jadi ini 4 dikurangi 1 berarti 3 min X ya. 3 min X. 3 min X per, tulis lagi X min 3. Kemudian 2 tambah akar X tambah 1. Oke, teruskan. Kita buat yang ini, yang pembilang disamakan dengan penyebut yang ini biar bisa kita coret nantinya atau eliminasi. Atau boleh yang pembilang ini yang mengikuti yang penyebut ini yang mengikuti di pembilang boleh. Kita rubah menjadi min X ya tambah 3. Min X min 3 min X min 3. Paham ini min X min 3 ini kan kalau dikalikan min X, ini min X, min dikali min 3 ini plus 3 ya, ini min, kemudian X min 3, kemudian 2 tambah akar X tambah 1 ini kita coret ya, kemudian sama dengan di sini min 1 per 2 tambah akar X tambah 1. Kemudian kita substitusi tadi X-nya berapa? X mendekati berapa?
X mendekati 3, maka di sini sama dengan min 1 per 2 ditambah akar 3 tambah 1 sama dengan min 1 per akar 4 itu 2 min 1 per 4. Ini hasilnya dari limit contoh soal nomor 6. Baiklah, itu tadi beberapa contoh soal dan cara pengerjaan limit fungsi dengan X mendekati A ya contohnya ya. Nah, kita sekarang latihan mandiri. Silahkan dikerjakan soal yang terdapat pada layar yang bisa Antuna lihat. Kerjakan silahkan di buku latihan, kemudian foto dan kirim japri telegram maksimal pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini ya. Hari ini, maksimal hari ini. Ustazah tunggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan atau ada pertanyaan silahkan disampaikan baik di grup diskusi maupun japri Ustazah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.